informasi, tiba-tiba dia baca di Instagram, ih, kok temanku sudah naik Mercy. Terus buka lagi teman yang lain, waduh, kok sudah punya perusahaan. Buka lagi yang lain, waduh, kok tiap hari ke Mekah. Orang yang dengki, orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang yang mendengki, orang yang hatinya kotor, suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Pak Ustadz, aku nggak cepat menghafal. Pak Ustadz, temanku cepat menghafal. Pak Ustadz, kenapa sih kok Allah membuat aku begini? Dengki. Pak Ustadz, aku sudah kerja keras. Si fulan kok lebih kaya daripada aku, Pak Ustadz. Padahal masih lebih kerja keras aku, Pak Ustadz. Ini Allah nggak adil. Gitu katanya. Itu orang dengki. Pak Ustadz, aku sudah rajin sholat ke masjid, sholat tahajud, sholat duha. Si fulan nggak pernah kuda di masjid. Si fulan malas, Pak Ustadz. Tapi kenapa dia kok lebih bagus karirnya daripada aku, Pak Ustadz? Padahal aku lebih dulu di perusahaan yang sama. Dia baru masuk, Pak Ustadz, langsung jadi direktur. Aku bertahun-tahun masih jadi satpam, Pak Ustadz. Kenapa, Pak Ustadz, kok begitu? Jadi orang yang dengki, orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dia hatinya kotor. Orang yang hatinya kotor, dia selamanya tersiksa. Nih perhatikan. Wal hasudu huwal mu'adzab. Dia tersiksa terus. Gak tenang hidupnya. Tapi kalau orang hatinya bersih, dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan, dia merasa nikmat, sholat tahajud nikmat, jadi orang soleh, maka tenang dia. Dia tenang. Dia tidak keburu nafsu. Dia tidak mau mengatur Allah. Biarkan Allah mengatur dia. Dia ikut Allah saja. Yang penting aku tetap berjuang, aku tetap berusaha, aku nikmati aja hidup. Toh juga nasib berbeda-beda. Benar, nasib berbeda-beda. Ada orang, dia itu hanya mampu belajar sampai SD. Setelah itu buka toko, kaya raya. Ada orang kerja keras belajar sampai doktor di bidang bisnis. Begitu pulang dari luar negeri, membawa ijazah doktor, dia hanya jadi pegawai, jadi direktur. Diangkat oleh temennya. Temennya tamat SD yang punya perusahaan. Dia belajar sampai doktor, jadi pegawai. Yang menggaji temennya. Temennya tamat SD. Perhatikan, nasib gak bisa diukur. Udah, kamu nikmati aja hidup. Ridho dengan Allah. Gak usah kayak ngoyo, bernafsu. Sehingga semua orang dibenci. Ada orang lebih cepat belajarnya, nilainya lebih tinggi, kamu benci. Ada orang lebih kaya, kamu benci. Lebih cepat hafalannya, kamu benci. Kamu lihat, aku hanya hafal 30 juz, ini sudah 40 juz, Masya Allah.
Benci juga kamu, benci. Ya, ada yang Papa jus nih. Nih. Ini namanya wal hasudu huwal mu'adzab. Orang dengki itu selalu tersiksa. Gak akan tenang hidupnya. Dia merasa tidak nyaman. Nah, alladzi la yurham, dan dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Halo, ingat kata-kata ini. Tidak akan mendapatkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak akan disayang. Maksudnya apa? Hei, kamu sayang enggak pada diri kamu? Sayang. Kalau kamu sayang, kamu ngurus enggak diri kamu? Ngurus. Cara ngurus kamu gimana? Main game atau ngapalin Quran? Ngapalin Quran. Sholat atau mabok? Sholat. Itu namanya kamu menyayangi diri kamu, betul? Iya. Nah, ada orang gak sayang kepada dirinya. Dia orang belajar, mabok. Dia orang menjadi soleh, dia penzina. Akhirnya apa? Tidak ada orang menyayangi dia. Coba nih misalnya nih. Saya ngumumin. Saya ketemu orang kaya, Pak, Bapak, ini Pak, ini saya punya teman-teman nih Pak, pemabok, penzina, dia minta beasiswa Pak. Mau dikasih nggak beasiswa? Ya nggak mau. Mohon maaf Pak Ustadz, dia kan pemabok, penzina, gimana aku kasih beasiswa? Tapi kebalikannya nih, Pak, ini penghafal Quran, soleh, rajin, Pak bisa ngasih beasiswa Pak? Seneng nggak? Senang. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi dirinya tidak akan disayang. Jadi semua itu tergantung kamu sendiri. Sayangi diri kamu. Ini perhatikan. Wal hasudu wal mu'adzab alladzi la yurham. Orang pendengki itu yang hatinya kotor, dia itu tersiksa selamanya dan tidak akan mendapatkan kesayangan. Terus gimana ceritanya Pak Ustadz? Perhatikan. Wala yazalu fi adzabin daim fid dunya. Selama di dunia dia akan terus tersiksa. Tuh. Wala yazalu, terus menerus, fi adzabin daim, dalam adab yang terus menerus. Fid dunya, di dunia. Jadi dia itu wala yazalu, dan dia terus menerus fi adzabin daim, dalam adab yang terus menerus fid dunia, di dunia. Kenapa? Kenapa kok dia akan mengalami itu selama di dunia? Ada apa? Apa kata Imam Ghazali? Fa inna dunya, karena tabiat dunia la takhluqat an khalqin katsir min akronihi. Karena di dunia ini, karena tabiat dunia ini, la tahlu, tidak akan pernah kosong. Qotun, pernah, tidak akan pernah nih. La tahlu qot, maksudnya tidak akan pernah kosong. Qotun itu sama sekali. Qotun itu sama sekali artinya. Jadi tidak akan pernah kosong sama sekali. Dari apa? An khalqin katsir, dari makhluk-makhluk yang banyak. Berupa apa? Min akronihi, dari teman-temannya. Wa ma'arifihi, dan pengetahuannya, informasi sosial media. Ma'arif, informasi, tiba-tiba dia baca di Instagram, ih, kok temanku sudah naik Mercy. Terus
buka lagi teman yang lain. Waduh, kok sudah punya perusahaan. Buka lagi yang lain. Waduh, kok tiap hari ke Mekah. Terus, udah. Ya Allah. Tuh, setiap hari kamu dapat itu. Semakin kamu dapat informasi, dengki. Terus tersiksa lagi. Saya kapan? Akhirnya tersiksa. Tersiksa terus. Nggak pernah tenang. Itu sebetulnya apa? Dia yang menciptakan penyakit itu. Dia yang membuat tersiksa sendiri. Tidak ada orang menyiksa, dia menyiksa sendiri. Itulah orang yang kotor hatinya. Jadi dia ingin ngatur Allah. Biarkan Allah ngatur kita, nasib kita biarin. Yang kita penting berusaha, yang penting kita jadi orang soleh. Jangan samakan nasibmu dengan nasib orang lain. Akron dengan nasib teman kamu. Jangan samakan. Gak usah kamu banding-bandingkan. Dari apa? Berupa apa? Mimman an'amallahu alaihim. Yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Berupa apa? Bi'ilmin. Berupa ilmu. Ya, temanku sudah tampil di TV. Aku dokter duluan kok nggak tampil di TV. Waduh, temanku sudah viral duluan. Aku sudah berjuang nggak viral-viral. Waduh, temanku sudah menjadi ahli nahwu. Aku nggak jadi apa-apa. Terus begitu, tersiksa terus. Ini orang yang iri dengan ilmu. Yang paling penting kamu tetap belajar aja. Apa kata Nabi? La hasada illa fisnatain. Semua dengki haram kecuali dua hal. Rajulun atahullahu Quran faqara'ahu ana al-lail wa atna an-nahar. Ada orang dikasih Quran, hafal Quran, baca Quran, ahli Quran, bisa tafsir Quran, kamu dengki. Dengkinya gimana dengkinya? Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Boleh. Tapi jangan sakit hati sama dia. Ingin jadi seperti dia, bagus. Boleh kata Nabi. Tapi jangan benci dia. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang dikasih harta. Fa anfaqahu lailan wa nahar. Dia berinfak di jalan Allah siang dan malam. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Dapat harta aku infakkan. Dapat harta aku infakkan. Boleh. Tapi jangan membenci dia. Tapi jangan sakit-sakit pada dia. Nah ini dia. Jadi orang yang dengki itu, dia akan terus tersiksa selama di dunia. Karena nanti akan bermunculan tuh orang. Ada orang, Pak Ustadz, ya kenapa Pak? Kok nangis, kok sedih? Pak Ustadz, saya sudah pontang-panting sejak kecil, sejak muda. Aku kerja jadi petani di kampung, terus aku berdagang di pasar Pak Ustadz. Aku gak cukup Pak Ustadz untuk bisa hidup layak Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, aku masih punya kekurangan begini begitu. Ini anak aku baru lahir Pak Ustadz. Umur 20 tahun. Lebih kaya daripada aku Pak Ustadz. Dia jadi pengusaha. Masya Allah luar biasa Pak Ustadz. Kenapa kok Allah begitu ya? Aku berjuang lebih dulu, kok malah lebih kaya duluan dia. Ini anakku. Nah itu namanya nasib. Nah ini kata Imam Ghazali apa? Au malin. Jangan dengki karena harta. Karena orang lebih kaya, orang lebih cepat kaya. Kenapa? Karena nanti kamu tersiksa. Gak usah banding-bandingkan kamu dengan orang lain. Gak usah. Jadilah diri kamu sendiri.
ridho dengan apa takdir Allah. Yang penting kamu tidak putus asa. Yang penting kamu tidak melakukan kemaksiatan. Nasibku ya ini, aku ridho. Fala yazalu, perhatikan diulang lagi nih. Fala yazalu fi adzabin daim. Dan dia terus tersiksa di dunia, fid dunia, ila mautihi, sampai dia mati. Nah, ini baru azab di dunia. Tersiksa selamanya karena dia dengki hasud. Ingat nih, ada 3 tuh. Bi ilmin, dengki karena ilmu. Au malin, karena harta. Au jahin, karena kedudukan atau jabatan. Selamanya di dunia tersiksa. Fid dunia ila mautihi, sampai mati. Terus apa kata Imam Ghazali? Wala adzabul akhirati asyaddu wa akbar. Nanti bagi para pendengki, ketika sampai di akhirat, dia akan disiksa lebih parah lagi. Jadi rugi 2 kali. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.